Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri, channel tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Anak-anak, peserta diklat yang saya cintai, yang saya banggakan, dan seluruh netizen yang mencintai channel Sastri Bakri. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membincang soal etika publik. Dan di etika publik saya sudah berjanji akan menjelaskan lanjutan dengan etika publik ini adalah soal integritas. Menginternalisasikan nilai-nilai integritas. Kenapa itu penting? Ya, karena kita tahu sesungguhnya orang selalu katakan kita ini sekarang sudah lack of integrity. Menerapkan moral, menerapkan etika, dan dalam penyelenggaraan pemerintah itu boleh dikatakan jadi perbincangan lah gitu. Saya nggak mau katakan bahwa itu jelek ya, tapi ya jadi perbincangan. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu kenapa saya hari ini agak sedikit cantik, karena ada yang kirim SMS sama saya, Ibu kalau ngajar kok biasa-biasa aja, tapi kalau nyanyi Ibu cantik. Nah sekarang saya katakan itu karena saya ingin menghibur orang, tetapi kan peserta juga harus dihibur. Nah sekarang saya buktikan saya ingin menghibur Anda sekalian, dan saya sedikit cantik buat Anda biar enak ya. Nah dari mata pelajaran internalisasi ini yang merupakan kelanjutan dari etika publik ini, saya berharap sebetulnya peserta dapat menginternalisasikan integritas dirinya dan mengaktualisasikan moral serta etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi anak-anak calon pegawai negeri sipil, nilai-nilai dasar yang kemarin kita bagi disebut dengan aneka. Akarnya adalah di integritas. Akarnya sebetulnya adalah ke integritasnya. Nah karena itu tujuan pembelajaran ini tentu saja saya berharap anak-anak semua bisa menginternalisasikan dan mengimplementasikan moral dan etika penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Kemudian materi pokoknya ada sebetulnya 3 saja. Yang pertama soal pengertian integritas, kemudian yang kedua soal kadar integritas, dan bagaimana membangun atau menginternalisasikan dan menjaga nilai-nilai integritas itu. Itu sebetulnya yang ingin saya kita memahami dan kita bisa mendiskusikannya. Kita boleh mendiskusikan, lihat saja apa yang ada di sekeliling kita, apa yang sesungguhnya terjadi. Banyak sekali orang yang tadi saya sebut lack of integrity, kekurangan integritas, sehingga akibat lebih jauhnya adalah korupsi, sikap dan perilaku yang tidak benar. Dalam keluarga pun sering juga kita temukan soal perselingkuhan, soal berlaku yang tidak sebagaimana kita temukan. Anda boleh bikin listnya, kira-kira apa itu contoh orang yang tidak menjaga integritas dirinya ya. Oke, anak-anak calon peserta calon pegawai negeri sipil di Kementerian Negeri, ada dari IPDN dan dari umum juga bergabung di sini. Saya ingin jelaskan apa itu pengertian integritas. Sebetulnya dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP disebutkan unsur utama dalam lingkungan strategis soal integritas adalah menentukan jati diri kita dan bagaimana kita merespon sebelum konflik itu mulai. Jadi sebetulnya intinya adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu senada. Nah,
Kemudian kalau ada pernah baca buku Developing the Leader Within You, itu karya John C. Maxwell. Di halaman 52 ada disebutkan bahwa integritas adalah sikap perilaku yang menyatukan utuh antara perkataan, pikiran, perasaan, hati nurani, dan tindakannya sebagaimana yang diatur dalam agama kita, dalam norma dan segala macam. Nah, itu harus senada. Jangan sampai apa yang kita ucapkan kita bilang, no, saya tidak mau korupsi, saya tidak mau diberikan suap, saya tidak mau diberi gratifikasi. Tetapi di belakang orang kita justru meminta. Bahkan kemarin kita sudah lihat ya, ada perputaran film dan di situ bagaimana siapa Ono itu ya berjuang melawan di sekelilingnya itu untuk tidak menerima suap, dan itu memang perjuangan yang berat. Dan menurut Bill Graham ya, dia menyatakan bahwa integritas adalah perekat yang menyatukan seluruh cara hidup kita. Jadi kita harus berjuang untuk menjaga integritas diri kita tetap utuh. D. Rockefeller berkata, saya yakin dalam setiap hak terkandung sebuah tanggung jawab. Dalam setiap kesempatan ada kewajiban, dan dalam setiap hal yang kita miliki ada sebuah tugas. Terlalu banyak orang yang siap menuntut hak, tapi tidak siap untuk memperkirakan tanggung jawab mereka. Intinya ada hak, ada kewajiban. Jadi itu yang harus kita padukan sehingga menjadi sebuah tindakan yang orang katakan berintegritas. Banyak tokoh-tokoh bangsa kita yang mempunyai integritas dan kokoh dengan dengan sebut saja seperti Bung Hatta, kemudian Agus Salim, Baharudin Lopa, Hugeng itu Kapolri kita dulu ya. Kita merindukan orang-orang seperti itu ya. Muhammad Nasir, Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu kita sangat merindukan orang-orang seperti itu. Itulah contoh kita yang harusnya kita pegang ya. Kemudian anak-anakku calon pegawai negeri sipil serta Diklat-SAR yang saya banggakan, kadar integritas itu sebetulnya bisa dihitung, bisa diukur sesungguhnya. Kalau kita berada dalam level pertama, itu adalah jujur mengikuti hati nurani. Saya yakin kita semua jujur mengikuti hati nurani ya. Bagaimana kita bisa mengatakan kita jujur mengikuti nurani ya? Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah kita pelajari dalam etika publik ya, di video saya yang sebelum ini. Itu baru level pertama. Rata-rata kita semua berintegritas dalam level pertama. Level kedua adalah konsisten, jujur mengikuti hati nurani. Artinya kita apa yang ada di hati nurani sudah bisikan, oh no, itu tidak boleh, dan kita betul melakukan yang tidak boleh itu. Jangan kata hati nurani kita, oh no, don't do everything yang tidak aligns taat dengan aturan, tapi kita tetap sering melakukannya ya, tidak comply gitu. Jadi kita memang harus konsisten apa yang kita ucapkan. Kita katakan kepada teman-teman, jangan dong, kita tidak boleh ambil itu. Maka kita memang betul-betul tidak boleh mengambil suap atau gratifikasi seperti itu. Atau jangan dong markup, jangan dong bikin laporan palsu, SPJ palsu. Tapi kita kemudian orang tidak melihat kita melakukannya. Nah itu sebetulnya bagian yang harus kita hindarkan. Nah itu level kedua. Level ketiga, ini yang paling penting adalah
berani. Jadi pertama jujur mengikuti hati nurani, yang kedua konsisten mengikuti hati nurani, kemudian yang ketiga berani, konsisten dan jujur mengikuti hati nurani. Nah, level ketiga ini yang susah, karena banyak sekali kita ini tidak berani menanggung resiko. Kalau sekeliling kita ya, sekeliling kita itu bersama-sama dengan argumentasi yang segala macam, mengambil uang atau menerima suap untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan segala macam, dan kita tidak ikut di dalamnya, maka kita dianggap seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Nah, itu yang membuat sebetulnya akhirnya hati kita tertutup, notifikasi kita nggak jalan, notifikasi hati nurani, karena kita tidak berani. Nah, di level 3 inilah sesungguhnya banyak sekali orang yang sudah goncang, dia goyang ketika CPNS mulai masuk ke dalam sebuah kelompok, dan dia tidak seperti ikan yang segar. Ikan yang segar, walaupun sekelilingnya itu asin, dia nggak pernah asin. Kapan ikan itu asin? Ketika dia sudah mulai membusuk, dia akan asin. Nah, karena itu, yang ketiga ini perlu kita kita bangun, kita tanamkan di diri kita, bahwa kita harus berada di level 3. Berani mengatakan tidak, berani mempengaruhi orang lain agar sama dengan kita, kemudian berani menanggung risiko atas apapun keputusan baik yang kita ambil. Itu berani mengambil risiko. Percayalah, Allah akan memperhatikan, akan bersama kita, dan tidak akan menyia-nyiakan. Tidak akan berhenti juga ketika sekeliling kita bersama-sama korupsi, memarkup sesuatu, kemudian memanipulasi data dan laporan pertanggungjawabannya, kita tidak ikut di dalamnya, tidak akan berhenti juga kita dari pegawai negeri sipil. Jadi karena itu berusahalah kita menjadi di level ketiga, kadar integritas. Yang pertama tadi jujur, yang kedua konsisten, yang ketiga berani, ya. Perjuangan berat, tadi sudah dikatakan tadi ya, perjuangan berat, bagaimana kita membuat dia menjadi sebuah sikap, perilaku, dan karakter kita. Baik, dan yang terakhir ini adalah bagaimana menginternalisasikan integritas di kehidupan kita sehari-hari. Internalisasi integritas akan memaksimalkan ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Ya, lingkungan yang berintegritas perbanyak hidup kita dalam lingkungan yang positif. Proteksi integritas, pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran kita. Kemudian kita selalu memperkuat sistem nilai kita. Kita bersama-sama hand in hand membangun budaya integritas. Salam integritas sampai dunia kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.